Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatul Islam wa nikmatul iman dan juga nikmatul sihah, yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmat yang sangat-sangat mahal nilainya, bahkan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka sebagai hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang pandai bersyukur kepada Allah, maka marilah kita gunakan nikmat tersebut untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah ketaatan dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i yang dengannya kita teringat kembali di antara tujuan hidupnya kita di permukaan bumi ini. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua tentang bagaimana manisnya kehidupan dunia ini, yang mana dunia ini Allah ciptakan sebagai ujian, dan dengannya Allah melihat mana orang yang bersabar, mana orang yang jujur imannya, dan mana pula orang yang dusta keimanannya. Yang mana dunia ini Allah jadikan jebakan ujian, dan sungguh banyak manusia yang terjebak dan tertipu dengannya. Rasulullah mengatakan, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu, kata Nabi, hulwah, sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang lezat, nikmat, indah. Khadiratun, sesuatu yang hijau, yang menyedapkan jika dipandang, yang enak dipandang mata manusia. Dikarenakan dunia itu manis lagi hijau, maka tak heranlah manusia banyak yang tertipu dengan dunia ini, sampai ada yang rela menghabiskan umurnya hanya untuk mencari dunia. Bahkan ada sebagian manusia yang lebih parahnya,
beramal saleh untuk dunia. Saking tertipunya dia dengan kehidupan dunia ini. Bahkan sebagian manusia ada yang menjual ibadahnya untuk dunia, menjual umurnya untuk dunia, menjual kekuatannya untuk dunia, menjual ibadahnya untuk dunia. Maka tak mengherankan hal itu terjadi pada banyak manusia, karena memang dunia itu sesuatu yang sangat-sangat manis, sangat hijau, dan sangat mudah membuat manusia tertipu dengannya. Padahal manusia itu mengejar dunia sebenarnya sedang mengejar sesuatu yang sangat-sangat sedikit jumlahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Janganlah kalian, kata Allah, menukar ayat-ayatku thamanan qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya, jangan kalian tukar amal soleh kalian dengan dunia. Jangan kalian tukar kehidupan kalian dengan dunia. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul mata'ud dunya qalil. Bagaimanapun nikmat dunia yang kalian rasakan sesungguhnya itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah dunia yang kebanyakan kita tertipu dengannya. Terkadang kita tidak sadari sudah jauh ditipu oleh dunia ini, dan akan baru sadar setelah mulutnya dipenuhi oleh tanah atau masuk ke lubang kuburannya. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya untuk yang namanya bersedekah, berinfak, mengeluarkan hartanya karena Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya fi sabilillah. Yang mana harta yang sesungguhnya adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Misalnya harta yang digunakan untuk berjihad, atau harta yang digunakan untuk bersedekah karena Allah, atau harta yang digunakan untuk haji misalnya, atau harta yang digunakan untuk menunaikan ibadah umrah, maka itulah harta yang sebenarnya, harta yang akibat baiknya kekal abadi. Akibat baiknya kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja dari harta yang kalian sedekahkan, apa saja harta yang kalian keluarkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka kami, kata Allah, akan ganti dia. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ketika seseorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, Allah janjikan yang pertama itu adalah nafkah terbaik. Yang kedua, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan Allah lah yang akan mengganti dengan pemberian yang sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya harta yang keluar di jalan Allah tidaklah hilang
bahkan akan bertambah barokahnya dan kekal akibatnya. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah sedekah itu, kata Nabi, mengurangi harta kalian. Maka semua harta yang dikeluarkan di jalan Allah, yang kebanyakan manusia bakhil, yang kebanyakan manusia pelit, sebenarnya harta yang dikeluarkan tadi tidaklah berkurang. Apa maksudnya? Maksudnya justru bertambah barokahnya. Bertambah barokahnya. Dan bisa juga, kata para ulama, bertambah nominalnya dengan cara Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita semua beriman kepada sabda Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Kita imani kalau sedekah itu tidak mengurangi harta. Kita imani kalau nafkah yang karena Allah tidak menguranginya. Justru sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan terus bertambah, terutama bertambah keberkahannya. Dan hendaknya kita semua memahami, hendaknya seseorang memiliki amalan rutin dari sedekah, yang mana kalau kita lihat dulu para sahabat merutinkan sedekah, walaupun hanya bersedekah bawang, sebutir bawang, hanya sedekah sedikit dari hartanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Manusia akan terus sulit untuk bersedekah, atau terus sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bahkan mereka lebih mudah mengeluarkan hartanya untuk berbuat dosa, atau mengeluarkan hartanya untuk hal yang sia-sia. Tapi giliran untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sedikit manusia yang mampu melakukannya. Di antara sebabnya, karena memang manusia sangat mencintai harta tadi, sangat mencintainya, sehingga hatinya menjadi buta dan tidak bisa mengeluarkan harta tadi dalam hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Yang dia bisa keluarkan ketika harta tadi bermanfaat untuk dunianya. Makanya kita saksikan di zaman ini ada orang yang mampu sebenarnya berangkat haji, tapi dia tidak berangkat haji. Ada orang yang sebenarnya mampu melakukan ibadah umrah, dia tidak mampu melakukannya. Ada yang mampu sebenarnya bersedekah, tapi dia tidak mau melakukannya. Ada yang sebenarnya dia mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dikarenakan dia sangat mencintai hartanya, yang akhirnya harta tersebut menjadi sebab hilangnya barakah umurnya karena kecintaan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian, kata Allah, sangat mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah. Kecintaan yang berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu, kata Allah, terhadap harta mereka sangat-sangat kuat kecintaannya. Sangat kuat. Kita perhatikan diri kita masing-masing hari ini. Ada harta misalnya di kantong kita 500.000 misalnya. Atau ada harta di kantong kita 100.000. Tidak terpikir
untuk bersedekah walaupun 1.000 rupiah. Tidak terpikir walaupun bersedekah hanya 5.000 rupiah dalam sehari. Saking bakhilnya manusia, saking pelitnya. Dikarenakan sangat mencintai harta yang berlebihan. Maka barang siapa yang berlebihan mencintai hartanya, berlebihan mencintai uangnya, maka sungguh hilang barokahnya. Sungguh hilang barokahnya. Barokah umurnya dan hilang barokah hartanya, yang akhirnya hari itu dia lalui tanpa bersedekah. Padahal sedekah itu disebutkan dalam sebuah hadis akan menyelamatkan seseorang dari siksa kuburannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, ketika manusia masuk ke alam kuburnya, maka siksa kubur akan datang dari hadapannya, dari depannya. Maka Nabi mengatakan yang menyelamatkannya adalah sedekahnya. Jadi dari depan datang siksa kubur, yang menyelamatkan adalah sedekahnya. Kemudian datang dari arah kakinya, yang menyelamatkannya kata Nabi adalah langkah kaki ke masjid. Kemudian datang siksa kubur dari arah kepalanya, yang menyelamatkan adalah bacaan Al-Qur'annya. Maka barang siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, rajin bersedekah, rajin berangkat ke masjid, mudah-mudahan termasuk dari hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari siksa kuburannya. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka hendaknya kita ketahui, semua yang kita belanjakan dari harta, dari uang yang kita miliki di kehidupan dunia ini, 1.000 rupiahnya atau 100 rupiahnya atau kurang dari 100 rupiahnya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah pada yaumul qiyamah. Sebagaimana hal ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin, tidak akan bergeser kaki manusia yaumul qiyamah, di hari kiamat, min 'indi rabbih, di sisi Rabbnya, hatta yus'alu an humsin, sampai ditanya 5 perkara. Di antara yang ditanya disebutkan dalam hadis adalah wa malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya min aina, dari mana harta yang dia dapatkan. Dari manusia di hari kiamat akan langsung ditanya oleh Allah dari mana dia dapat uangnya, dari mana dia dapatkan hartanya, dari mana dia dapat makan, dia dapat minum, dia dapat pakaiannya, dari mana dia mendapatkan kendaraannya, dari mana dia mendapatkan rumahnya, dari mana dia mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Semua akan ditanya. Bahkan bisa jadi akan ditanya pula dari mana dia mendapatkan bawang dapurnya di rumahnya. Wa fima anfaqah, dan juga akan ditanya oleh Allah kemana dia belanjakan hartanya. Apakah sekadar habis untuk makan dan minum saja, atau sekadar habis untuk kebutuhan hari-hariannya, atau dia belanjakan sekedar untuk refreshing, jalan-jalan, atau dia habiskan hanya untuk perbuatan bersenang-senang sia-sia. Akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala kemana dia belanjakan hartanya. Maka hendaknya barang siapa yang memiliki harta, maka gunakanlah harta tersebut sebaik-baiknya. Di antaranya untuk ketaatan kepada Allah dengan bersedekah kepada keluarganya,
menafkahi keluarganya. Kemudian dia mungkin kalau ada kelebihan harta, kalau dia mampu dia berangkat haji, kalau dia mampu berangkat ibadah umrah, kalau dia mampu melakukan infak sedekah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka infakkanlah harta tadi di jalan Allah, sehingga ketika ditanya oleh Allah, seseorang mampu menjawabnya dengan jawaban yang terbaik, jawaban yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, tabaraka wa ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan kita semua untuk segera memanfaatkan kesempatan, di antaranya kesempatan orang-orang yang memiliki harta. Barang siapa yang memiliki kesempatan, di antaranya kesempatan memiliki harta yang baik, hendaklah dia belanjakan harta tersebut di jalan yang benar. Dia belanjakan harta tadi di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, agar nanti ketika dihisab oleh Allah, maka dia dihisab dengan hisab yasira, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang mudah. Dan juga disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi, manfaatkanlah ghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang yang namanya kefakiranmu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Maka barang siapa yang diberi kemudahan oleh Allah berupa kekayaan harta, berupa kemudahan keuangan, maka manfaatlah untuk bersedekah, manfaatkanlah untuk membantu orang lain, atau manfaatkanlah untuk menjalankan ibadah kepada Allah sebelum, kata Nabi, qabla faqrika, sebelum datang kefakiranmu, sebelum datang kefakiranmu. Yang mana banyak manusia ketika diberi oleh Allah kekayaan, mereka terlena dengan kekayaannya, seakan-akan kekayaan itu abadi. Bisa jadi hari ini dia kaya dan mungkin saja besok dia mengalami kebangkrutan. Maka manfaatkan kekayaan yang dia miliki sekarang untuk hal-hal kebaikan, untuk menjalani ketaatan kepada Allah sebelum Allah mencabutnya, sehingga dia akan ditimpa kefakiran dan hilanglah kesempatan dia beribadah dengan hartanya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka Nabi mengingatkan kita semua untuk memanfaatkan kekayaannya dengan sebaik-baiknya, untuk memanfaatkan hartanya sebaik-baiknya sebelum datang kefakiran menimpanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang umatnya untuk kaya. Rasulullah tidak melarang umat manusia untuk kaya. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik untuk memiliki harta yang berlebih. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, jadikanlah Anas bin Malik ini orang yang banyak hartanya. Nabi tidak melarang umatnya untuk banyak harta. Nabi tidak melarang umatnya untuk kaya. Bahkan Nabi pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik untuk menjadi orang yang banyak harta, atau bahasa kitanya orang kaya.
Rasul mengatakan, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, ya Allah perbanyaklah anaknya. Wa atil hayatahu, ya Allah panjangkan umurnya. Waghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Inilah doa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada larangan untuk menjadi orang yang banyak hartanya. Tidak ada larangan untuk menjadi orang yang kaya. Hanya saja hendaknya kita semua ketika memiliki kekayaan, kemudahan harta, jadikanlah harta itu jembatan untuk menuju ridha Allah. Menjadikan kekayaan tersebut jembatan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana dengan harta yang dia miliki akan mudah urusannya nanti pada yaumul qiyamah jika digunakan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang pentingnya seseorang cerdas dalam memanfaatkan hartanya. Korbankanlah sedikit hartanya di jalan Allah. Niscaya dengan sedikit yang dikorbankan tadi, Allah tambah barakah dari harta yang dia miliki. Dia memiliki harta misalnya 10.000 misalnya. Dia sedekahkan 1.000 rupiah. Maka 1.000 rupiah itu akan membuat barakah 9.000 sisanya. Misalnya dia memiliki harta 1 juta. Dia sedekahkan misalnya 10.000 atau 50.000. Maka yang dia sedekahkan tadi akan membuat barakah yang sisanya tadi. Maka hendaknya seseorang mencari keberkahan hidup dengan sedekah, dengan infak yang benar, yang ikhlas kerana Allah. Dan sesungguhnya setiap kebaikan manusia Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat fid dunya wal akhirah. Dan jangan khawatir terhadap janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari apa yang dikeluarkan oleh manusia dari materinya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil faedah dan pelajaran darinya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.